Akhirnya bisa juga merasakan suasana di kampung halaman sambut Ramadan buat ketupat dan juga lepat. Belasan tahun merantau di Malaysia hampir tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Bukan hari raya, tapi kalau di kampungnya Bang Toha menyambut bulan Ramadan akan membuat ketupat dan juga lepat. Dan ini sahabat semua lepatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi masak ketupat sekitar 30 ketupat. Kemudian untuk lepatnya tinggal satu sebab sudah dibagikan kepada jiran-jiran sahabat semua. Jadi di sini kalau masak memang agak cukup lumayan banyak, dan nantinya ketupat akan dibawa ke musola. Jadi selepas maghrib nanti Bang Toha akan pergi ke musola atau ke surau untuk kenduri. Di kampungnya Bang Toha memang suasananya sangat meriah. 2 minggu sebelum Ramadan sambutannya memang begitu luar biasa. Tapi kalau saat hari raya Idul Fitri justru tidak membuat ketupat dan lepat. Memang agak berbeda ya sahabat semua. Ya gimana kalau di Malaysia saat lebaran pasti akan membuat ketupat, membuat lemang, kemudian ketupat palas, yang dimana ketupat palas merupakan salah satu makanan yang saya sukai, apalagi dipadukan dengan rendang daging. Masya Allah, rasanya benar-benar nikmat. Tapi kali ini Bang Toha tidak masak daging sahabat semua, sebab harga daging cukup lumayan mahal. Jadinya cuma masak opor ayam, dan juga ini ada sambal kicap. Jadi biasanya nanti di musola itu kita makan bersama-sama. Dan di sini untuk pinggannya menggunakan daun pisang sahabatku semua. Jadi selepas berdoa nanti kita makan bersama-sama menggunakan daun pisang. Apakah di Malaysia ada acara semacam ini sahabatku semua, menyambut bulan Ramadan dengan membuat ketupat lepat? Coba untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Inilah suasana kebersamaan di kampung halaman. Selesai acara kenduri, kini Bang Toha mau pergi ke kedai. Kebetulan hari ini cukup lumayan deras hujannya dan baru saja reda. Bang Toha mau tutup awal, dan di setiap musola pasti makan bersama-sama. Lihat sahabatku semua, tadi musola, ini musola. Kalau di kampungnya Bang Toha memang musola itu jaraknya sangat dekat. Setiap RT punya musola sendiri karena di sini jumlah penduduknya cukup lumayan ramai sahabatku semua. Untuk satu kampung, di kampungnya Bang Toha mungkin jumlah penduduknya itu mencapai ratusan ribu sahabatku semua. Karena di Indonesia untuk jumlah penduduknya saja mencapai 350 juta lebih. Jadi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, hampir per 10-nya ya sahabatku semua. Jadi 10 kali lipat. Kalau di Malaysia kan mungkin jumlah penduduknya sekitar 30 juta lebih sedikit. Alhamdulillah kalau di musolanya Bang Toha sudah selesai acara majelis, dan kali ini Mbak Niswa dan Mbak Feni tengah bungkus TOS. Ini untuk musola mana Mbak? Musola di depan? Masih ada acara kundangan ya? Jadi Bang Toha mau bagi TOS percuma, dan musolanya dekat saja sahabat semua. Dan ini istri sebagai penghantar. Untuk cuacanya gimana Mbak? Cuacanya? Tidak mendukung. Cuaca tidak mendukung. Dan tadi pagi Mbak Niswa itu sudah hantar ketupat dan lepat ke rumahnya Bang Toha. Masya Allah. Mbak Niswa itu yang masak siapa? Pagi-pagi sudah hantar ketupat. Ibu? Oh bukan Mbak Niswa. Bukan. Mbak Niswa ketawa terus. Alhamdulillah hari ini setidaknya bisa berbagi ke musola yang ada di depan sana sahabatku semua. Kebetulan kalau di kampungnya Bang Toha saat menyambut bulan Ramadan 2 minggu ya, 2 minggu sebelum Ramadan, semua musola di sini itu kenduri semua sahabatku semua. Jadi membuat ketupat dan juga lepat. Tadi Bang Toha juga sudah tunjukkan, setiap musola atau setiap surau semuanya ramai. Semoga ini bisa menjadi amal kebaikan untuk bersama-sama, dan tanpa support penonton semua
Bang Toha juga tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah bisa berbagi TOS untuk ke musola. Ini Bu. Bu. Ayo mangan. Nggih. Nggih. Dan di kampungnya Bang Toha sama juga seperti di Malaysia sahabatku semua. Saat menjelang Ramadan pasti akan ada penjual mercon atau mercun. Jadi budaya mercun Indonesia dan Malaysia itu sama sahabatku semua. Di sini anaknya Bang Toha beli Rp20.000. Rp20.000 kalau uang ringgit itu sekitar Rp4 ya. Jadi Rp4 di sini cukuplah. Boleh bisa main mercun. Mungkin kalau di Malaysia beli Rp6 dapat sedikit ya, tapi kalau di sini cukup lumayan banyak sahabatku semua. Tapi ya tidak begitu banyak sangat. Dan seperti ini nuansa pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Mbak Feni, salah satu keponakannya Bang Toha, yang dimana rame yang berkomentar, Bang ajak merantau ke Malaysia Mbak Feni biar nanti punya tabungan banyak. Kalau saya mengajak keponakan itu jujur sahabat semua nggak berani, apalagi Mbak Feni anak perempuan satu-satunya dari kakak saya ya, pasti nggak akan diperbolehkan. Alhamdulillah lah, meskipun beliau tidak bisa melanjutkan sekolah ke university, tapi setidaknya dari hasil merantau saya di Malaysia bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, termasuk keponakannya Bang Toha dan termasuk Mbak Niswa, salah satu jirannya Bang Toha juga. Meskipun punya usaha jualan es teh, tapi kalau cuaca seperti ini penghasilan memang kadang-kadang tak menentu sahabat ke semua. Itu sebabnya Bang Toha kalau di kampung itu semuanya dikerjakan asalkan halal. Jadi untuk sahabat-sahabat yang merantau di Malaysia saat ini, Malaysia tengah penukaran ringgit naik, jadi simpan-simpan uang ya. Dan kebetulan hari ini Bang Toha mau berkunjung ke rumah kawan. Alhamdulillah ketupat dan juga lepatnya itu masih tersisa. Daripada tidak termakan, lebih baik Bang Toha bagikan kepada kawannya Bang Toha yang dimana rumahnya ada di kampung sebelah. Kebetulan kalau untuk keluarga hari ini memang benar-benar cukup sangat kenyang sahabat semua, yang dimana Bang Toha pun juga dapat hantaran ketupat lepat cukup lumayan banyak. Meskipun sudah membuat sendiri, kalau orang kampung itu di sini misal kata membuat masakan atau makanan itu pasti akan dibagikan kepada jiran-jiran sebelah. Selesai membagikan ketupat, Bang Toha di sini membeli murtabak atau martabak. Jadi kalau di Malaysia murtabak, di Indonesia martabak. Untuk cara pembuatan martabak di Indonesia kurang lebih itu hampir sama seperti pembuatan murtabak yang ada di Malaysia. Kalau di Malaysia ini namanya apam balik, tapi kalau di sini namanya martabak manis. Padahal untuk jenis bahannya hampir sama, rasanya pun hampir sama sahabat semua. Kalau untuk murtabak di sini bukan dibakar ya, kalau di Malaysia kan dibakar ya, cuma dikasih minyak sedikit saja. Tapi kalau di sini digoreng menggunakan minyak yang cukup lumayan banyak, dan nanti hasilnya itu crispy ya, crispy di luar dan dalamnya itu isian telur. Tapi di Malaysia juga sudah ada sahabat semua martabak yang jenis seperti ini ya, kalau saya lihat di pasar malam. Dan di sini merupakan salah satu pekan besar ya. Ini pekan besar yang ada di kampungnya Bang Toha. Cukup lumayan ramai sahabat semua kalau malam seperti ini. Dan di sini juga ada warung kopi, sebelahnya sana warung kopi. Kalau di Malaysia kan warung kopi kemudian sambil hisap rokok kan nggak boleh ya. Tapi kalau di sini sahabatku semua, warung kopi sambil hisap rokok itu nggak apa-apa, karena mungkin setiap negara punya aturan yang berbeda-beda ya. Untuk harga murtabak di sini tergolong cukup lumayan murah sahabatku semua. Dari harga 17.000, 20.000, 25.000, 30.000. Nampak mendengar harganya sangat mahal sahabatku semua karena puluhan ribu. Tapi kalau puluhan ribu di Indonesia nilainya sedikit.
berbeda dengan puluhan ribu ringgit Malaysia. Kalau puluhan ribu ringgit Malaysia nanti ditukar ke rupiah bisa berjuta-juta. Tapi kalau puluhan ribu Indonesia ditukarkan ke ringgit, harganya sekitar dari mulai 6 ringgit, 5 ringgit, 3 ringgit. Jadi tidak sampai harga 10 ringgit. Yang paling mahal pun sekitar 7 ringgit sahabatku semua. Ini Bang Toha beli sekitar 6 ringgitan lah. Jadi 6 ringgitan di sini sudah sangat besar. Kira-kira murah atau mahal sahabat semua? Coba tulis di kolom komentar. Martabak telur original 17.000, spesial 20.000, yang super jumbo 30.000. Kalau untuk super jumbo spesial yang 8 ringgit 35.000. Jadi cara pembuatannya benar-benar digoreng sampai meresap ke dalam sahabatku semua. Yang jual abang-abang daripada pondok pesantren. Alhamdulillah untuk harga makanan di kampung itu memang terbilang masih agak murah. Cuma kalau kita sudah berada di kawasan perkotaan, lain cerita sahabatku semua. Sebenarnya kalau harga makanan di kota besar Indonesia dengan di Malaysia kurang lebih kadang-kadang harganya hampir sama. Ini mungkin kalau di Jakarta murtabak sebesar ini harganya kira-kira bisa mencapai sekitar Rp50.000 atau sekitar 13-an ringgit lah. Karena ini di kampung jadi harganya masih tergolong menurut suasana dan ekonomi di kampung. Jadi menyesuaikan keadaan ekonomi di kampung lah. Dan inilah mata uang Indonesia, Rp10.000 dan juga Rp20.000. Andai kata ini 30.000 dapat mobil sampai semua. Karena di kampung bukan angka rupiah bisa mencapai ratusan juta. Jadi seperti ini proses pembuatan murtabak yang ada di kampung. Setelah digoreng kemudian dipotong kecil-kecil, nanti biasanya akan diletak cili dan juga sos. Tidak ada kuah karinya. Kalau di Malaysia kan ada kuah karinya sahabatku semua. Di sini tidak memakai kuah kari, melainkan sos dengan cili. Selain murtabak, di sini juga ada roti bakar. Jadi kalau jajaran yang ada di Pekan atau di kampungnya Bang Toha, kebanyakan saat malam hari menjual roti bakar atau murtabak atau apam bali. Kalau untuk burger juga ada, cuma di sini burger itu tidak begitu populer sahabatku semua. Kebanyakan yang laris manis adalah murtabak. Kalau di Malaysia kan biasanya setiap persimpangan seperti ini kan ada yang jual burger. Tapi di sini yang jual burger cuma satu. Sebenarnya ada di ujung sana sahabatku semua. Untuk burger di sini tidak memakai rempah-rempah seperti di Malaysia sahabatku semua. Kebanyakan burger di sini pun dibakar menggunakan sos gitu aja. Jadi simple lah. Dan akhirnya singgah juga di Indomaret. Kalau di Malaysia ada kedai 2 ringgit, di kampungnya Bang Toha ada kedai Indomaret. Ini salah satu kedai yang cukup sangat populer di Indonesia sahabatku semua. Hampir seluruh wilayah Indonesia ada kedai Indomaret. Berada di kampung sahabatku semua. Di sini menjual barang-barang keperluan rumah juga. Sedihnya tidak bisa berkunjung ke bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Biasanya kalau saat bulan Ramadan yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dinanti-nanti, suasana kemeriahan yang ada di bazar Ramadan itu yang membuat saya sangat bahagia ketika bulan Ramadan di Malaysia, yang dimana petang-petang jalan-jalan ke bazar bisa mencari makanan berbagai aneka jenis, kue mui, semuanya serba lengkap, bahkan air minuman pun berbagai banyak jenis, yang dimana kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada bazar Ramadan sahabatku semua. Adanya itu penjual kue mui dekat tepi jalan. Kalau di Malaysia kan bazar Ramadannya kan begitu sangat panjang. Yang jualan nasi pun juga banyak. Misal kata tidak memasak, senang, tinggal beli nasi, nasi ayam, ayam penyet, semuanya serba lengkap. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, mungkin yang jualan nasi-nasi itu nggak ada, kebanyakan cuma lauk saja. Jadi berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan ada sambutan bazar Ramadan yang begitu sangat meriah ya. Jadi pekan ini ada bazar Ramadan, pekan di situ ada bazar Ramadan. Tapi kalau di sini tidak ada.
ada, cuman mungkin ya hampir-hampir mirip, kecil saja, tidak seperti di Malaysia. Insya Allah nanti kalau puasa tentu akan tunjukkan suasana puasa di Malaysia dengan di Indonesia seperti apa perbedaannya, biar sahabat-sahabatku juga saling mengetahui satu sama lain. Kenapa Bang nggak balik-balik, nggak segera masuk ke Malaysia lagi? Sekarang ringgit tengah naik 4.300 Bang, cepat masuk ke Malaysia nanti biar uangnya banyak. Ramai juga yang berkomentar seperti itu. Bang Amin sudah kirim uang terus ke kampung halaman, Bang Toha masih berada di kampung. Alhamdulillah sahabatku semua, saya juga bersyukur di saat tukar ringgit naik. Alhamdulillah saya punya saudara di sana, kerjaannya pun juga lancar, gajiannya pun juga lancar. Jadi saya sangat bersyukur meskipun saya berada di kampung halaman, yang dimana untuk di kampung halaman saat ini tengah musim hujan. Kalau di Malaysia tengah musim apa sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.